Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan hari ini membahas terkait subtema 2 muatan bahasa Indonesia, yaitu perubahan cuaca. Nah, di subtema 2 ini terkait materi perubahan cuaca sama dengan di subtema 1. Di subtema 2 ini kita mengulang terkait pembelajaran perubahan cuaca di subtema 1. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Abi akan sampaikan terkait tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran muatan bahasa Indonesia hari ini adalah siswa mampu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Itu tadi tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dibacakannya Al-Basmalah mempermudah, melancarkan belajar kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak bisa dibuka bukunya di halaman 60, subtema 2. Kita lanjutkan pembelajaran yang di hari Senin. Perubahan cuaca, Abi akan bacakan terlebih dahulu sekilas. Rasti hendak berangkat sekolah, tetapi cuaca tampak mendung. Langit dipenuhi awan gelap. Jangan lupa bawa payung, nak, kata ibu mengingatkan. Iya bu, jawab Rasti sopan. Tak berapa lama Melani, Ana, Wayan, Togar, dan Ahmad datang. Mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Tuh. Kita lanjut di pembelajaran 1 sampai 6 terkait muatan bahasa Indonesia. Di sini ada ayo mengamati di halaman 61. Mengamati perubahan cuaca. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Nah, ini cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca berawan, dan yang terakhir cuaca hujan. Kita lanjut membaca teks tentang perubahan cuaca. Perubahan cuaca. Ananda nanti bisa dibaca terlebih dahulu di halaman 62 terkait membaca teks tentang perubahan cuaca 62 sampai 63. Nah, dibacakan perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Itu ya. Jadi perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan hujan. Nah, keadaan cuaca antara wilayah satu dan wilayah lainnya berbeda-beda yang dipengaruhi banyak hal, diantaranya perbedaan suhu udara dan kelembaban udara. Di setiap wilayah itu pasti berbeda-beda karena wilayah tersebut mempunyai suhu dan kelembaban udara berbeda. Contohnya yang terdekat, mungkin antara Depok dengan antara Cinere dengan Gandul itu juga pasti berbeda. Kadang, biasanya kan kalau kita melakukan perjalanan naik motor misalnya, kita berangkat dari sini, dari Gandul, cuaca cerah, tidak ada hujan, tidak ada gerimis. Tapi ketika pas nyampe di Gandul, cuaca mendung. Dan kita nyampe di Cinere, cuaca hujan gitu ya. Jadi setiap
wilayah memiliki perbedaan ya. Nah, seperti ini perubahan cuaca dari cuaca cerah menjadi mendung ya. Pertama-tama cuaca terang banget, hujan, kemudian mendung. Kayak hari Sabtu itu kan dari pagi cuacanya mendung, gerimis, kemudian siangnya panas, sorenya mendung lagi, malamnya gerimis lagi. Nah, itu ya perubahan cuaca. Ayo menulis informasi tentang cuaca. Nah, kemarin Anda sudah mengerjakannya di halaman 64 terkait apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca, apa yang menyebabkan cuaca di setiap daerah berbeda, bagaimana keadaan alam saat cuaca cerah, bagaimana keadaan alam saat cuaca berawan, bagaimana keadaan alam saat cuaca mendung. Alhamdulillah Anda semuanya kemarin sudah mengerjakannya dan Abi yakin sudah mengirimkannya kepada Abi. Namun mohon maaf belum bisa Abi koreksi. Nanti jika sudah bisa akan segera Abi koreksi ya. Kita lanjutkan. Di sini juga mungkin Ananda juga bisa menyimak informasinya. Biasanya perubahan cuaca itu banyak ketika disampaikan waktu berita. Bahkan di HP sekarang kita, di HP Android, semuanya perubahan cuaca sudah ada. Biasanya di pojok sebelah kanan itu bisa kelihatan suhunya, keadaan cuacanya itu sudah kelihatan, sudah otomatis ya perubahan cuaca. Kita lanjut membaca teks tentang perubahan cuaca. Nah, yang pertama itu Abi sampaikan hari-hari ini, minggu-minggu ini kita berada dalam cuaca yang begitu ekstrim. Kenapa? Karena cuaca kita berubah-ubahnya sangat cepat. Contoh, kemarin pagi panas, siangnya mendung, sorenya gerimis, hujan ya. Di sini hati-hati, itu biasanya namanya musim pancaroba. Musim yang mana cuaca berubah begitu cepat. Nah, pada musim ini biasanya flu menyerang di musim ini, jadi kita harus menghindarinya. Musim flu, nyamuk-nyamuk ada di mana-mana, kita harus menjaga kesehatan. Nah, pada musim ini ada tips agar kita terhindar dari flu. Yang pertama, jauhi udara dingin. Kurangi yang suka minum minuman yang dingin, kurangi. Yang kedua, banyak makanan yang bergizi agar kita sehat ya, menjaga imun dan iman kita. Yang ketiga, tidak terlalu sering berada di tempat ramai. Nah, karena flu itu adalah virus yang cepat menyebarnya. Misalnya jika teman kita batuk, tidak pakai masker, itu kumannya bertebangan sehingga kita hirup dan otomatis kita akan cepat terkena flu. Ada juga mungkin yang itu mencuci tangan dan kaki ya. Jangan lupa sebelum makan, habis bermain, habis apapun itu, kalau kita pengen makan sesuatu harus cuci tangan terlebih dahulu, karena kan kita tidak tahu ketika bermain kita memegang apa yang mungkin dalam itu banyak kuman-kumannya. Makanya sebelum kita makan harus bercuci tangan terlebih dahulu. Yang terakhir, istirahat yang cukup. Jika berolahraga jangan memaksakan, jangan sampai memforsir tenaga yang banyak. Sama, mohon maaf, jika belajar juga, jika Anda belajar sudah jenuh, sudah capek, istirahatkan dulu, jangan dipaksakan. Sudah fresh nanti bisa dilanjutkan. Nah, ditambahkan yang terakhir nomor 6 agar mencegah flu itu yaitu berwudu dengan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan sunnah-sunnah Nabi. Pertama, biasanya berkumur-kumur, membersihkan bekas-bekas makanan. Yang kedua adalah ketika berwudu airnya dimasukkan ke hidungnya
yang bagus, dihirup kemudian dikeluarkan. Itu membuang kotoran-kotoran yang kita hirup yang ada dalam bulu hidung kita. Itu ya. Kita lanjutkan mendiskusikan kosakata pada bacaan. Di sini bisa Anda kerjakan, tapi bentuklah kelompok untuk menentukan istilah-istilah tentang perubahan cuaca pada bacaan tersebut. Kemudian jelaskan artinya. Ini tidak perlu Anda kerjakan, cukup Anda baca dan pahami saja. Ini musim pancaroba, peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Kita lanjutkan bercerita tentang perubahan suhu udara. Apa yang kalian ketahui tentang musim pancaroba? Yang tadi yang itu musim pancaroba ada perubahan musim antara musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan. Biasanya banyak yang terkena flu. Apa hubungan musim pancaroba dengan perubahan cuaca? Coba ceritakan di depan kelas dengan kalimat kalian sendiri. Anda cukup pahami saja apa itu musim pancaroba, tidak perlu didiskusikan. Nah, ini membaca beberapa informasi tentang perubahan cuaca. Nah, di sini dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Nah, perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan, yaitu yang pertama fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik dan terjadi banjir. Nah, kutub utara itu mencair karena semakin hari matahari bersinar semakin panas. Tuh. Akibat apa? Akibat matahari langsung panasnya langsung ke bumi, tidak dilapisi oleh lapisan atmosfer karena lapisannya sudah hancur. Kenapa? Karena banyak gedung-gedung yang menggunakan kaca, sehingga matahari yang bersinar ke bumi terpantulkan kembali dan merusak lapisan-lapisan yang melindungi bumi kita. Yang kedua, cuaca ekstrim, misalnya musim kemarau yang berkepanjangan, itu mengakibatkan apa? Kekeringan, pembakaran hujan, kebakaran hutan. Gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat yang sering sekali terjadi sehingga longsor. Contohnya banyak saudara-saudara yang terkena musibah, ada longsor, banjir bandang, angin puting beliung dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya ya. Selanjutnya membaca teks tentang pengaruh cuaca. 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan kita. Cuaca itu sangat penting bagi kehidupan kita karena kita bergantung kepada hal itu. Tuh, yang pertama, pengaruh cuaca terhadap kegiatan bercocok tanam. Misalnya kalau mungkin kita musim hujan, para petani senang karena apa? Karena tidak memerlukan biaya tambahan untuk apa? Untuk menyiram, mempompa air untuk menyiram. Tapi kalau bercocok tanam juga, kalau hujan terus menerus, petani juga sedih. Karena apa? Kecewa karena tanamannya bisa mati, bisa busuk karena kebanyakan air. Sama kita juga, jika tidak ada air, tidak ada hujan, kita juga bisa kekeringan. Tapi kita kalau hujan terus menerus, bisa terjadi banyak musibah, longsor, banjir dan sebagainya. Jadi harus sesuai ya. Yang kedua, pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman. Sama tadi disiram dan sebagainya. Harus cukup airnya, berlebihan juga akan rusak. Yang ketiga, pengaruh cuaca terhadap proses pengeringan. Jika musim hujan, padi yang habis kita panen tidak bisa cepat kering. Tambak-tambak atau mungkin petani-petani nelayan tidak bisa mengeringkan ikan.
proses pengeringan ikan, atau mungkin juga proses pembuatan garam. Yang keempat, pengaruh cuaca terhadap jenis pakaian yang digunakan. Jika kalau kita cuaca dingin, maka kita harus menggunakan pakaian yang tebal yang bisa menghangatkan tubuh kita. Tapi jika kalau musim panas, ya kita harus menggunakan pakaian yang tidak tebal. Agar apa? Agar kita tidak cepat panas. Ini seperti ini. Di sini ada ini padi yang hijau. Di sini ada tanaman. Ini pengeringan pakaian misalnya. Contohnya kalau kita berjemur, kalau di sini mungkin 1 hari bisa kering karena cuacanya panas. Kalau di rumah Abi di Cianjur, karena cuacanya emang sejuk, 2 hari aja tidak kering karena sejuk, dingin. Bisa seperti di puncak. Ini pakaian kalau kita musim dingin. Membaca teks tentang perubahan cuaca. Bacalah teks bacaan musim hujan tiba. Apakah perubahan cuaca bisa membuat kita sakit? Bisa. Adalah 2 informasi lain tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Setelah pokok-pokok isi informasi yang kalian peroleh dari setiap bacaan. Ini Anda cukup baca saja ya, tidak perlu dikerjakan. Adapun terkait musim hujan tiba, apakah perubahan cuaca bisa membuat sakit? Bisa. Tapi kalau kita bisa menjaga, insya Allah tidak akan sakit. Nah, di sini tugasnya adalah pengamatan keadaan cuaca di daerahku. Nah, di sini Ananda mohon isi pengamatan keadaan cuaca. Sebenarnya ini di subtema 1, karena di subtema 2 juga sama, maka Abi berikan tugasnya ketika pembelajaran di subtema 2. Nah, Ananda tolong isi ini di selama dari 1 minggu. Nah, lokasi pengamatan di daerah masing-masing, misalnya Pangkalan Jati, waktu pengamatan itu pagi, siang, dan sore. Itu ya. Misalnya contohnya seperti ini. Pagi cerah, siang mendung, sore misalnya panas, malam hujan. Begitu mengisinya ya. Ini selama 1 minggu. Atau Anda juga bisa melihat tabelnya di halaman 7 di subtema 1 ya. Nanti Senin depan dikumpulkan ya. Ulangi lagi, tugasnya hanya melakukan pengamatan terkait keadaan cuaca di daerahku. Lokasi pengamatan daerah kalian semuanya, waktu pengamatan pagi, siang, sore, dan malam. Di sini misalnya contoh hari Senin kemarin pagi misalnya cerah, siang mendung, sore gerimis, malam hujan. Hari Selasa nih, hari ini apa? Nanti bagaimana ya hari ini? Ya, itu saja tugasnya. Tolong dikerjakan. Jadi tugasnya hanya 1 terkait pengamatan keadaan cuaca di daerahku. Ini dikumpulkan hari Senin depan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang belum paham, mohon segera ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.